Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dari Prodi Matematika dengan NIM 08011828232809. Di sini saya akan menjelaskan salah satu lampiran soal pada laporan praktikum. Nomor 5, Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga, misal N, kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, misal M. Buat segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berurut dengan tinggi M. Kemudian tempelkan segitiga bintang di atas segitiga angka dan output yang diinginkan adalah seperti ini. Kemudian untuk algoritma tipe deskriptif, terdapat nilai misal N yang merupakan tinggi dari suatu segitiga bintang dan terdapat nilai misal M yang merupakan tinggi dari suatu segitiga angka. Dari nilai tersebut, kita ingin membuat segitiga siku-siku terbalik bintang yang menempel dengan segitiga siku-siku angka. Karena segitiga yang dibuat tersusun dari suatu baris bintang atau angka, maka pernyataan yang digunakan adalah pernyataan perulangan. Pernyataan perulangan yang digunakan dalam program ini adalah pernyataan for bersarang. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan nilai ke variabel N dan M yang bertipe integer. Karena segitiga bintang ada di bagian atas, maka yang didahulukan adalah pernyataan perulangan untuk segitiga bintang. Karena penggunaan for dibutuhkan inisialisasi untuk mengendalikan jumlah perulangan yang akan digunakan, kondisi akan mengontrol suatu perulangan, dan perubahan untuk mengatur perubahan nilai dari variabel pengendali loop. Untuk for segitiga bintang, inisialisasi atau I diisi dengan nilai tinggi segitiga N. Jika N lebih besar atau sama dengan I, maka akan dilanjutkan ke for bersarang. Variabel J diisi dengan nilai 1. Jika J lebih kecil atau sama dengan I, maka akan mencetak tanda bintang pada monitor. Kemudian variabel J akan bertambah satu nilai. Kemudian proses kembali ke for bersarang. Jika J masih lebih kecil atau sama dengan I, maka akan membuat tanda bintang kembali pada baris yang sama. Namun jika J tidak lebih kecil atau sama dengan I, maka akan membuat baris baru dan kembali ke pernyataan. For pertama dan nilai variabel I berkurang 1. Begitu seterusnya sehingga pernyataan perulangan for yang paling atas tidak terpenuhi dan program berhenti. Untuk membuat segitiga siku-siku angka, proses yang dilakukan hampir sama. Yang membedakan yaitu adanya variabel P diisi dengan 1. Sebab angka yang muncul pada monitor akan diawali dengan angka 1. Untuk for segitiga, angka inisialisasi atau I diisi dengan 1. Jika I lebih kecil atau sama dengan M, maka akan dilanjutkan ke for bersarang. Variabel J diisi dengan nilai 1. Jika J lebih kecil atau sama dengan I, maka akan mencetak angka 1 pada monitor. Kemudian variabel J dan P akan bertambah satu nilai. Kemudian proses kembali ke for bersarang. Jika J masih lebih kecil atau sama dengan I, maka akan memunculkan angka 2 pada baris yang sama. Namun jika J tidak lebih kecil atau sama dengan I, maka akan membuat baris baru dan kembali ke pernyataan for pertama dari segitiga angka. Dan nilai variabel I bertambah 1. Begitu seterusnya hingga pernyataan perulangan for yang paling atas tidak terpenuhi dan program berhenti. Maka hasil dari monitor akan berupa gambar segitiga siku-siku terbalik, bintang, dan segitiga siku-siku angka yang saling menempel dan masing-masing memiliki tinggi N dan M. Di sini kita lanjut untuk melihat pseudocode. Yang pertama adalah menentukan variabel yang ingin digunakan. Ada N, M, I, J, dan P. Untuk tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian kita mulai dengan menuliskan begin, read N, read N, read M, ini fungsinya adalah untuk memasukkan nilai ke variabel N dan variabel M. Kemudian kita ketik begin lagi, kemudian kita klik for, ketik for. I dimulai dari N to 1. Kemudian kita pakai for bersarang, kita pakai begin lagi. Untuk for yang kedua itu J diisi dengan 1 untuk inisialisasi. Kemudian kita klik begin lagi, kemudian jika for
yang di atas ini memenuhi, yang ini memenuhi, maka bagian yang di atas ini sampai N akan dijalankan. Ketika ini dijalankan, kemudian tidak memenuhi lagi, maka dia akan beralih ke for yang ini dan ke for yang ini dan akan menambah dan akan mengurang nilai i dengan 1, kemudian disimpan ke variabel i. Kemudian untuk for yang pertama kita tutup dengan n, lalu kita buat bagian lagi untuk segitiga yang angka. Untuk segitiga angka kita mulai angkanya kan dari 1, jadi P diisi dengan 1. Kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan for inisialisasi dimulai dari 1 to M. Begin ini akan berjalan apabila for yang di atasnya terpenuhi. Misal for yang di atas terpenuhi, maka kita akan lanjut ke for yang di dalamnya atau for bersarang. Jadi mulai dari 1 to I. Kemudian jika memenuhi, kita akan mencetak spasi. Kemudian setelah mencetak spasi, kita akan menambahkan nilai P dengan 1, kemudian disimpan ke variabel P. Setelah menulis spasi, kita akan menjumlahkan P dengan 1, kemudian disimpan ke variabel P. Kemudian kita menjumlahkan J dengan 1, kemudian kita simpan ke variabel J. Setelah itu kita tutup untuk program yang ini. Kemudian jika bagian yang di dalam ini tidak terpenuhi, maksud saya jika for yang di atas ini tidak terpenuhi, maka dia akan N. Jika bagian yang di sini tidak terpenuhi, yang di bawah sini, maka dia akan menambah I dengan 1 dulu, terus variabel disimpan di I, lalu dia akan kembali ke for untuk mengecek. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan berakhir, program berakhir. Kemudian lanjut ke flowchart. Jadi yang pertama kita mulai dengan tanda oval, lalu kita input nilai N dan M, simbolnya jajar genjang. Kemudian kita for yang pertama, I diisi dengan 1 to 1. Kemudian jika terpenuhi, maka dia akan lanjut ke for yang kedua ini. Ketika pernyataannya bernilai benar, maka dia akan mencetak bintang, lalu menambahkan jumlah variabel J dengan angka 1, lalu dia akan kembali ke for yang kedua ini. Jika dia tidak memenuhi, maka kita ke kiri sini, lalu kita mengurangkan nilai I dengan 1. Kemudian kita kembali ke for yang pertama. Kemudian kita akan mengecek kembali apakah for yang pertama ini terpenuhi. Jika terpenuhi, maka langkah-langkahnya akan diulangi. Namun jika tidak terpenuhi, maka kita akan cetak ke bawah sini, kita akan mengisi nilai P dengan 1. Setelah mengisi nilai P dengan 1, kita lanjut untuk segitiga angka. Kita akan mengisi I dengan 1 to M, lalu jika terpenuhi, kita akan menjalankan for yang kedua, yang ini. Jika for yang kedua terpenuhi, maka dia akan mencetak spasi, lalu variabel J dan P masing-masing akan ditambah 1, lalu kembali ke for yang di dalam sini. Jika for yang di dalam sini tidak terpenuhi, maka dia akan ke bawah sini menuju yang lingkaran ini, di mana lingkaran ini adalah berfungsi untuk menambahkan nilai I dengan angka 1. Lalu kita akan naik ke atas sini. Setelah naik, kita cek kembali apakah nilai yang ada di for ini masih terpenuhi. Jika terpenuhi, kita ulang lagi ke bawah. Namun jika tidak, kita akan ke kiri sini dan program berakhir. Itulah deskripsi, flowchart, dan juga pseudocode. Kemudian kita lanjut untuk membuat program di C++. Baiklah, yang pertama itu kita membuka aplikasi C++, kemudian kita mulai menuliskan program. Yang pertama, kita akan menuliskan file header, namespace std, kemudian ada in main.
fungsi include IOStream ini adalah untuk memanggil sintaks sin, cout, dan nl. Lalu, using namespace std ini adalah untuk menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian in main sebagai program atau fungsi utama. Lalu kita buat tanda kurung kurawal sebagai penanda bahwa program dimulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan, pertama kan kita menuliskan variabelnya terlebih dahulu. Ada n, m, i, j, dan p yang berupa data integer. Lalu kita ketik cout untuk memunculkan kalimat yang ada di antara tanda petik. Jadi masukkan tinggi segitiga, nanti akan muncul ke monitor, kemudian nilai yang dimasukkan akan disimpan ke n. Sama seperti yang tadi, jadi kita akan mencetak tulisan yang warna biru ini, lalu nilai yang dimasukkan akan kita simpan ke variabel m. For yang pertama, i sama dengan n untuk inisialisasi, kemudian untuk kondisinya i lebih besar atau sama dengan i. Jika terpenuhi, maka dia akan lanjut yang for yang di bawah. Ketika for yang di bawah terpenuhi, maka dia akan mencetak cout berupa tanda bintang. Lalu dia akan menambah nilai J1, lalu mengecek lagi for yang ini. Jika masih terpenuhi, dia akan mencetak tanda bintang lagi. Namun, jika tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke sini. Kemudian nilai I akan dikurangi 1, lalu dia akan mengecek nilai yang ada di for yang pertama ini. Ketika dia memenuhi, maka langkahnya berulang. Dia akan ke bawah lagi, dia akan mengecek. Namun jika nanti setelah perulangan tidak terpenuhi, dia akan kembali ke for. Namun ketika for yang pertama ini tidak terpenuhi, atau I tidak lebih dari sama dengan 1, maka dia akan lanjut ke bawah untuk membuat segitiga yang berupa angka. Yang pertama, itu kita beri nilai P itu sama dengan 1, karena segitiga angka nanti akan dimulai dari angka 1. Lalu kita masuk ke for yang pertama, I diisi dengan 1, kemudian kondisinya jika I kurang dari sama dengan M, maka for yang di bawah akan dijalankan. J sama dengan 1, kemudian jika J kurang dari sama dengan I, maka dia akan mencetak nilai P yang sudah ditambah. Dia akan mencetak nilai P, lalu dia akan kembali ke atas dan menambah J dengan angka 1. Ketika J sudah ditambahkan, dia akan mengecek kembali apakah J masih kurang dari I. Jika ternyata masih kurang, dia akan mengulangi langkahnya ke bawah lagi. Namun, jika ternyata J ini tidak kurang dari sama dengan I, maka dia akan berhenti dengan mencetak baris baru, lalu dia akan kembali ke atas dengan menambah nilai I dengan angka 1. Lalu, I akan dicek kembali apakah I kurang dari sama dengan M. Jika ternyata memenuhi, maka dia akan mengulang
langkah di for tadi. Dia akan kembali mengecek for yang kedua. Namun jika ternyata sewaktu di atas ini dia tidak memenuhi atau I tidak kurang dari sama dengan M, maka dia akan bernilai salah dan akhirnya program berakhir. Itu adalah penulisan dari C++-nya, kemudian kita klik run, kita akan ngecek apakah program yang kita tulis itu sudah benar. Nah, ini adalah tampilan dari outputnya. Untuk logika programnya bisa kita lihat di sini. Semisal tinggi segitiga bintang kita isi dengan angka 2, lalu untuk segitiga angka kita isi dengan 3, maka gambar yang keluar seperti ini. Untuk logikanya, saya akan jelaskan. Jadi, yang pertama kita memasukkan nilai N dan juga M. Ini kan nilai N, dan yang ini nilai M. Jadi, kita masuk ke for yang pertama. Ke for yang ini, di sini kita lihat bahwa I sama dengan N. Jadi, kita tulis I diisi dengan N, di mana N-nya itu adalah 2. Lalu, kita lihat I lebih besar sama dengan 1. Apakah I lebih besar sama dengan 1? Ternyata memenuhi karena dia 2 lebih besar dari 1. Lalu kita akan lanjut ke for yang kedua karena memenuhi. Kita isi dengan J-nya, kita isi dengan 1. Jadi tadi kan I, ini J-nya sama dengan 1. J-nya 1. Kemudian kita cek J-nya kurang dari I. 1 kurang dari 2. Benar, memenuhi, maka dia akan mencetak tanda bintang 1. Ini tanda bintang yang dicetak. Lalu, yang kedua, kita kembali lagi ke atas ini. Lalu kita kembali lagi ke atas ini dengan menambah nilai J dengan angka 1. Jadi, J-nya kita coret, kita isi dengan 2. Setelah J-nya bernilai 2, kita cek lagi apakah J masih kurang atau sama dengan I. Ternyata memenuhi karena J sama dengan 2 atau 2 sama dengan 2. Lalu kita akan mencetak tanda bintang 1. Nah, di baris yang sama. Kemudian kita cek lagi di atas. J-nya kita tambah 1 lagi. Jadi 2-nya kita coret, kita ganti dengan 3. Kemudian 3 kita cek ke sini. Apakah 3 kurang dari 2? Tidak memenuhi. Maka program akan ke sini dan dia akan mencetak baris baru. Nah, itu sebabnya dia kelang ke bawah. Lalu kemudian setelah kita membuat baris baru, kita kembali ke atas. Kita mengurangi I-nya dengan angka 1. Tadi kan I-nya 2. Kita coret nih, jadi 1. Lalu kita cek apakah 1 lebih dari sama dengan I, di mana nilai I-nya itu 1. Maaf, maksud saya, tadi kan I-nya sudah dikurangi, jadi 1. Kemudian kita lihat apakah I lebih besar sama dengan 1. Ternyata memenuhi. Jadi dia akan kembali ke bawah lagi dan kembali menjalankan for yang di bawah. Kemudian kita isi J-nya dengan angka 1. J-nya dengan angka 1. Lalu kita cek 1 kurang dari sama dengan I-nya 1. Memenuhi. Jadi kita akan cetak tanda bintang 1. Ini di baris kedua. Lalu kita kembali lagi ke J yang di atas. J-nya ditambah 1. Jadi kita coret, kita isi dengan 2. Setelah kita isi dengan 2, kita cek apakah 2 kurang dari atau sama dengan I, di mana I-nya 1. Ternyata tidak memenuhi. Jadi kita akan lanjut ke yang di bagian sini dengan membuat baris baru. Nah, kita buat baris baru, lalu I-nya kita kembali ke atas ini, I-nya
kita kurangi 1. Tadi kan 1, jadi 0. Kemudian kita cetak. I-nya sama dengan 0. Lalu kita lihat apakah I lebih besar atau sama dengan 1. Ternyata tidak memenuhi, maka dia akan berakhir dan lanjut ke P yang di bawah. Maka nilai P akan diisi dengan 1. Kita punya P sama dengan 1. Lalu kita masuk ke for yang di bawahnya. For I dimulai dari 1. Kita buat yang baru lagi. Jadi ada I, di mana I-nya itu I-nya sama dengan 1. Kita cek 1 kurang dari sama dengan M, di mana M-nya tadi 3. 1 kurang dari 3 memenuhi, maka kita isi J-nya dengan angka 1. Kita isi J-nya dengan angka 1. Lalu kita cek J kurang dari I. 1 kurang dari sama dengan I, memenuhi, maka dia akan mencetak nilai P. Dia akan mencetak nilai 1. Lalu dia akan kembali ke baris atas, ke baris yang ini, dengan menjumlahkan J-nya dengan angka 1. Jadi di sini ada 2. Terus kita cek lagi apakah 2 kurang dari sama dengan 1. Ternyata tidak. Maka kita akan mencetak baris baru. Nah, setelah membuat baris baru, kita cek ke atas sini. Ke atas sini. Apakah, maksud saya, I-nya ditambah 1, jadi I-nya dicoret, kita ganti 2. Kemudian kita cek I kurang dari sama dengan M, memenuhi. Kemudian kita cetak lagi for-nya. Kita jalankan lagi, J kita isi dengan 1. Kita buat baru lagi, J-nya 1, kemudian J kurang dari I, memenuhi. Kemudian kita akan mencetak P yang ditambah dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu kita akan kembali ke J yang di sini. Yang di sini. J-nya bertambah 1. Jadi J akan bernilai 2, lalu kita cek J kurang dari sama dengan I, memenuhi. Maka kita akan cetak lagi nilai P-nya yang sudah ditambah dengan angka 1. Ini angka 3. Lalu kita tambahkan lagi J-nya dengan angka 1. Jadi di sini ada 3. Setelah angka 3, kita cek apakah 3 kurang dari sama dengan 2. Tidak, maka kita akan mencetak baris baru di baris ketiga. Lalu kita akan naik ke atas, kita akan menambahkan I-nya dengan angka 1. Jadi I-nya jadi 3. Ketika I-nya 3, kita cek kembali apakah I-nya kurang dari sama dengan 3. Memenuhi, maka kita akan menjalankan program yang di bawahnya. J akan kita isi dengan 1 lagi. 1 kurang dari sama dengan 3. Memenuhi, maka kita akan mencetak P yang sudah ditambah angka 1. Lalu, kita cek lagi ke atas sini, J-nya ditambah 1. Coret 2. Lalu, 2 kurang dari sama dengan 3. Memenuhi, maka kita akan mencetak P lagi yang sudah ditambah 1. Ini. Lalu, kita kembali lagi ke J, kita ulangi lagi. J-nya ditambah 1, jadi J-nya ada 3. Lalu, J-nya kurang dari sama dengan I. 3 sama dengan kurang dari sama dengan 3. Memenuhi, maka nilai yang sebelumnya, P yang sebelumnya akan ditambahkan dengan 1. P sebelumnya kan 5, jadi ditambah 1, 6. Nah, maka program ini sudah benar, dan juga itulah logika yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.